Selamat datang Ibu. Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Rita. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada, saya mau menanyakan kehamilan saya. Kehamilan sekitar 7 bulan. 7 bulan ya Ibu, baik. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Winda. Winda ya. Jadi saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu. Apalagi ini sudah 7 bulan ya Bu, alhamdulillah. Nah untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki Ibu. Kemudian nanti sebelum itu saya akan bertanya kepada Ibu mengenai biodata Ibu beserta suaminya. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Ya baik. Silakan Ibu tanda tangan di bawah sini ya Ibu sebagai persetujuan dari klien. Terima kasih Bu. Ya langsung saja ya Bu. Untuk biodata Ibu, nama Ibu siapa Ibu? Winda. Nama lengkapnya Ibu? Winda Wansa. Usianya Ibu berapa tahun? 24 tahun. 24 ya, masih muda. Kemudian alamatnya Ibu? Desa Rawa, Kecamatan Cingembul. Pendidikan terakhir Ibu, kalau saya boleh tahu apa ya Bu? S1 Ekonomi. S1 Ekonomi. Nomor kontaknya Ibu, barangkali nanti saya menghubungi Ibu. Berapa ya Bu? 082 111 Iya. 456 Iya. 997. 97. Kemudian tahun menikah Ibu tahun berapa Ibu? 2018. 2018 baru ya Bu, masih kemarin-kemarin. Agamanya Ibu? Islam. Kemudian sukunya Ibu? Sunda ya. Golongan darahnya Ibu? Oh. Baik. Selanjutnya identitas suami ya Ibu. Kalau saya boleh tahu siapa nama suami Ibu? Raihan. Usianya Ibu berapa tahun? 29 tahun. 29 tahun ya. Alamatnya sama mungkin Ibu serumah. Nomor kontaknya Ibu, barangkali nomor yang Ibu tidak bisa saya hubungi. Saya bisa menghubungi nomor kontak yang ada. Ya, berapa Bu? 085 971 222 451. 451 ya Ibu. Kemudian tahun menikahnya Ibu 2018 ya Bu. Agamanya Ibu? Islam. Sukunya? Sunda ya. Kemudian golongan darahnya Ibu? B. Ya, tadi yang identitas Ibu beserta suami. Kemudian saya akan menanyakan riwayat kehamilan Ibu ya yang sekarang. Hari pertama haid terakhirnya Ibu pada tanggal berapa? 30 Januari. 30 Januari ya. Kemudian apakah ada gerakan janin gitu Ibu selama beberapa hari ke belakang atau sekarang? Sering. Aktif ya Ibu bayinya? Kemudian apakah ada tanda-tanda bahaya Ibu? Tidak ada ya. Untuk keluhan umumnya Ibu apakah ada yang dirasakan? Tidak ya. Lancar-lancar saja ya Ibu, alhamdulillah. Kemudian ada keluhan umum Ibu? Tidak. Apakah Ibu ada mengkonsumsi obat misalnya dari apotik atau dokter atau dari warung? Tidak ya. Terus ya Bu. Terus yang kalau saya boleh tahu ini kehamilan yang keberapa ya Ibu? Yang ke-1. Oh iya, ke-1 anak pertama ya Ibu. Sangat diharapkan. Ya baik, selanjutnya abortus Ibu. Apakah Ibu pernah keguguran sebenarnya? Belum ya Bu ya?
Karena ini kehamilan pertama. Ya sudah ya ibu, untuk riwayat kehamilan sekarang ibu ya. Dilanjut untuk riwayat kesehatan. Barangkali ibu ada penyakit yang dari sebelumnya, sebelum hamil gitu ya bu. Apakah ibu ada hipertensi? Tidak. Tidak. Diabetes ibu? Tidak. Tidak. Malaria ibu? Tidak. Tidak. Maaf ya ibu, ini penyakit kelamin atau HIV ada bu? Tidak. Tidak. Ginjal? Tidak. Alhamdulillah. Penyakit asma pun? Tidak. Tidak ada. Ya baik. Untuk riwayat kesehatan alhamdulillah ibu sehat ya. Tidak ada penyakit terdahulu ya bu ya. Ya baik, yang selanjutnya ibu ya, riwayat imunisasi tete ibu, imunisasi tetanus. Jadi bagaimana status imunisasi ibu? Imunisasi bulan kemarin. Iya. Bu yang ketiga. Yang ketiga berarti sudah TT3 ya ibu. Jadi TT1 sudah, TT2 sudah, TT3 pun sudah, lengkap ya ibu. Jadi nanti untuk TT selanjutnya TT4 itu dilakukannya nanti setelah 12 bulan ibu. Berarti setelah ibu melahirkan ya. Alhamdulillah bagus ibu. Kemudian untuk data sosial ekonominya, saya mau bertanya, ini pernikahan ibu sah? Alhamdulillah ya. Pernikahan yang keberapa ibu? Ke-1. Kemudian untuk respon ibu dan keluarga terhadap kehamilan yang sekarang bagaimana? Apakah bahagia atau bagaimana ibu? Bahagia, apalagi keluarganya dan suami. Alhamdulillah ya ibu, bahagia dengan kehamilan ibu sekarang. Kemudian dukungan keluarga ibu bagaimana? Apakah mendukung? Alhamdulillah ya ibu, jadi tidak ada tekanan batin atau apapun ya itu ya bu. Semoga di kehamilannya sampai menjelang persalinan ibu tetap sehat ya. Amin. Kemudian dalam pengambilan keputusan ibu ya, itu biasanya diambil keputusan itu sama siapa? Mertua kah atau ibu atau sama suami ibu? Suami ya. Suami yang lebih tahu ya ibu. Mungkin ibu memberi sedikit masukan gitu ya, tapi tetap suami yang memutuskan. Kemudian untuk pemberian vitamin A, ibu sudah mengkonsumsi vitamin A? Sudah. Sudah, alhamdulillah ibu. Mungkin sudah dikasih sama bidan sebelumnya ya bu, waktu pemeriksaan yang sebelumnya. Kemudian untuk kebiasaan sehatnya ibu bagaimana ini ya? Apakah ibu perokok? Tidak. Tidak. Minum minuman keras bu? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Konsumsi obat terlarang? Tidak. Oh tidak ya, alhamdulillah ya bu. Ya, untuk selanjutnya ya ibu, pola makan sehari-hari dan minum. Nah untuk yang pertama, pola makan ibu bagaimana? Teratur atau tidak? Teratur ya. Berapa kali sehari ibu? 3. 3 kali sehari ya ibu. Apalagi sekarang sudah ada dede bayi ya di dalamnya ibu. Jangan sampai telat makan atau bagaimana ya bu gitu. Kemudian apakah menunya segala ada misalnya seimbang gitu bu? Seimbang, ada sayur, buah gitu ya, seperti itu, lauk ya. Kemudian ibu untuk pantangan dan makan apakah ada atau tidak? Tidak. Tidak ya ibu, lancar. Kemudian ada keluhan atau tidak ibu? Tidak. Tidak. Berarti untuk makan ini ya jelas lancar, teratur itunya. Kemudian untuk minum ibu, biasanya ibu minum berapa gelas sehari? 5. Lumayan ya bu, bagus. Iya, 5 gelas per hari ya ibu, lumayan bagus untuk minumnya, tidak kurang tidak lebih. Tapi kalau bisa saya sarankan sehari itu 8 gelas ya ibu ya, agar ibu tidak kekurangan cairan, dehidrasi gitu. Sekarang kan bukan hanya ibu ya yang harus
jaga kesehatan atau bagaimana, soalnya kan ada janin di dalam rahim ibu. Selanjutnya, apakah ada pantangan saat ibu minum? Ada atau tidak? Tidak ya. Keluhan ibu ada atau tidak? Tidak juga, iya. Baik, bagus ibu untuk kajian pola makan dan minumnya. Ya baik ibu, yang selanjutnya untuk proses eliminasi ibu ya, atau pengeluarannya. Untuk buang air kecil ibu biasanya ibu teratur atau tidak? Teratur ya. Berapa kali sehari ibu biasanya kencing? 6 kali ya, 6 kali sehari. Kemudian apakah warnanya aneh atau tidak? Tidak ya, berarti lancar-lancar saja ibu ya, seperti biasa. Ada keluhan atau tidak ibu? Tidak. Kemudian untuk buang air besar ibu bagaimana? Berapa kali sehari biasanya? 2 ya bu. Biasanya itu pagi sama siang gitu bu, atau sama malam? Sama siang. Kemudian ada keluhan atau tidak ibu? Tidak ya, lancar. Tapi biasanya ibu kalau untuk kehamilan menjelang persalinan gitu. Tapi ya ibu, jadi biasanya untuk semakin lama usia kandungan ibu ya, menjelang persalinan itu akan susah untuk agak sedikit susah untuk buang air besar. Jadi ibu jangan khawatir, dikarenakan itu merupakan hal yang biasa ibu untuk ibu hamil apalagi mau bersalin. Nah, untuk buang air kecil juga ibu, kandungan itu semakin lama ibu itu akan ibu ya untuk buang air besar dan seperti tadi ya ibu agak semakin sulit. Kemudian untuk buang air kecil akan semakin gak mudah ibu, mudah merasakan ingin buang air kecil, karena kan si kandung kemih itu akan tertekan oleh si janin ya bu, semakin ke bawah. Nah, selanjutnya ibu untuk pola istirahat ibu ya, atau ibu tidur. Ibu biasanya tidur siang jam berapa gitu, atau misalnya berapa jam? 3 jam ya ibu. Bagus ya ibu, lumayan cukup, karena kan ibu pekerja rumah tangga, itunya ibu rumah tangga, jadi ibu membutuhkan istirahat lah. Jangan sampai ibu terlalu capek atau bagaimana ya, kurang bagus juga untuk kesehatan. Kemudian untuk tidur malam ibu biasanya berapa jam, atau dari jam berapa sampai jam berapa ibu? Dari jam 9 sampai jam 4. Iya, bagus ya ibu, sudah mulai ngantuk ya biasanya jam 9 juga. Berarti namanya 7 jam ya bu. Apakah ada gangguan ibu atau tidak? Tidak. Kemudian untuk kebersihannya ibu, kebersihan diri ya, apalagi ibu sedang mengandung. Nah, kan harus benar-benar dijaga ya kebersihan itu. Kalau misalnya kita lalai terhadap kebersihan diri kita sendiri, nanti akan timbul berbagai penyakit ibu. Kan ibu juga tidak mau ya pasti ya, kalau penyakitnya dari mulai diri sendiri terus mengaruh ke janin. Selanjutnya saya akan menanyakan, apakah ibu mandi teratur dan itu berapa kali sehari ibu? 3 kali. 3 kali sehari ya ibu, pagi, siang, sore intinya. Kemudian untuk ganti pakaian dan pakaian dalam, apakah ibu sering ya? Bagus, diusahakan sesering itu ibu, soalnya jangan sampai pakaian dalam ibu tidak diganti secara rutin ya, karena akan menimbulkan berbagai penyakit juga, bakteri, kuman, seperti itu. Kemudian jenis pakaian yang ibu biasa pakai selama kehamilan ini, biasanya ibu memakai pakaian apa? Daster ibu, seperti yang sekarang ibu gunakan mungkin ya, enak, bahannya tipis, tidak akan menyakiti si janin juga ya. Bayangkan kalau ibu hamil sudah membesar seperti ini, pakai celana lepis atau baju lepis ketat gitu, kan pasti kasihan ya ke si dedenya. Iya. Kemudian selanjutnya untuk aktivitas ibu atau beban kerja. Nah, ibu biasanya sehari-hari bagaimana? Apakah kerjanya berat atau ringan seperti itu? Ringan ya ibu. Mungkin ada yang membantu juga ya bu selama kehamilan ini di rumah. Kemudian untuk
pola hubungan seksual biasanya ibu bagaimana, biasa saja atau seperti apa? Biasa saja ibu, seperti berbaring gitu ya, gitu Tommy ya. Tapi ibu kalau semakin besar biasanya jangan terlalu sering ya. Kalau bisa, biasanya ibu berapa kali melakukan hubungan seksual sama suami? 1 minggu. 1 minggu itu sekali gitu ya. Iya, dijarak ya ibu ya, dan tidak terlalu sering. Selanjutnya untuk keluhan, apakah ibu ada keluhan? Tidak. Atau tidak ya. Itu lancar-lancar saja ya ibu selama ini, alhamdulillah. Selanjutnya keadaan emosi dan psikologi ibu. Saya mau menanyakan apakah ibu ada kekhawatiran gitu atau bagaimana selama hamil sekarang? Tidak. Tidak ya ibu, selama ibu hamil dan mulai 1 hari sampai seterusnya sekarang sudah 7 bulan ya ibu. Sudah lama itu, alhamdulillah lancar, berarti ibu tenang, berarti ya perasaannya siap untuk persalinan ya nanti. Iya, harus ya ibu, harus sehat ya, mau itu sehat dari dalam ataupun sehat dari luar ya. Jangan banyak pikiran ya ibu ya. Kalau ada apa-apa ibu bisa selesaikan, misalnya ada masalah sama suami atau apa, jangan sampai dipikirkan terus sampai ibu stres, sampai ibu kurang makan pun tidak mau ya, kayak gitu. Kasihan si dedeknya gitu. Selanjutnya ini ibu yang terakhir, ibu berhubung ibu sekarang kan mau memeriksakan kehamilan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan perihal persiapan persalinan ibu sudah sampai mana sih gitu ya. Jadi yang pertama untuk tempatnya mau di mana dan sama siapa ditolongnya ibu? Di puskesmas. Puskesmas terdekat mungkin ya ibu, Cingambul. Mau sama siapa penolongnya? Ibu Rita saja. Oh, ibu. Saya ya bu. Alhamdulillah kalau begitu. Iya, amin ya bu. Dan untuk kesiapan perlengkapan ibu, perlengkapan persalinan ya, baik itu mau perlengkapan si dedeknya ya, harus dari sekarang di packing, disiap-siapkan di dalam 1 tas misalnya, agar nanti kalau menjelang persalinan ibu tidak, aduh dimana ini, dimana kan, nggak kayak gitu ya ibu. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bagus ya ibu kalau sudah ibu mempersiapkan seperti itu. Kemudian selanjutnya nih yang selalu menjadi apa ya ibu, permasalahan, bagaimana persiapan dana ibu, apakah ibu sudah mulai menabung atau tidak? Tidak ya. Sama suami ibu menabung untuk persalinan nanti. Jika ibu mau menggunakan Jampersel atau JKM, BPJS gitu, persiapkan dari sekarang ya bu. Mau itu fotokopi KTP, KK seperti itu ya bu. Nah ini yang terakhir nih bu. Nah ibu ya, untuk yang terakhir nih, untuk persiapan kegawat daruratan, barangkali nanti amit-amit ini mah ya bu ya, jangan sampai ibu, kalau bisa sih normal ya bu ya, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, ibu harus merencanakan dari sekarang mau ke rumah sakit mana rujukannya. RSUD Kuningan. RSUD Kuningan ya ibu. Kemudian ada pilihan kedua di mana bu? RS Cidaras ya bu, Majalengka, jadi saya catat ya ibu, untuk RS-nya RSUD Kuningan sama RS Cidaras. Baik, sudah jelas ya ibu, dari mulai pertanyaan saya yang pertama tadi mengenai biodata ibu, kemudian sampai terakhir persiapan untuk persalinan. Jadi nanti kalau untuk hari H-nya ibu, kalau bisa ya, kalau normal, kalau sehat, amin, saya doakan ya ibu semoga sehat. Kemudian persalinannya lancar, tidak usah rujuk-rujukan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu ataupun itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi ibu sebagai bidan, alangkah lebih baiknya kita akan merujuk ibu ke rumah sakit yang tadi ibu sebutkan ya bu. Berarti itu pilihan ibu bersama suami ya bu ya. Alhamdulillah lengkap. Nanti bisa dilanjut setelah ini, akan dilakukan pemeriksaan fisik ya ibu, dari mulai ujung kepala ibu sampai ujung kaki ibu, bagaimana kesehatan ibu beserta pergerakan janin yang ibu rasakan atau alami itu ya. Mungkin sekian
dari saya ya Bu ya untuk anamnesa saya, untuk pertanyaan yang diajukan kepada Ibu. Saya sangat antusias ya kalau kepada Ibu. Ya Allah Ibu, alhamdulillah Ibu bisa datang ke sini. Ibu datang sendiri? Ya suaminya kerja mungkin ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu semangat, tetap semangat. Ibu harus sehat tetap ya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya lahir dengan normal. Amin Ibu, nanti saya bantu ya Ibu.